Ya, pemirsa, Polres Kutai Barat membantah adanya pengadangan terhadap Ustadz Abdul Somad saat tiba di Bandara Melalan, Kabupaten Kutai Barat. Sebelumnya sempat viral video yang memperlihatkan sejumlah orang diduga mencegat iring-iringan kendaraan Ustadz Abdul Somad. Unggahan video memperlihatkan dugaan pengadangan oleh sekelompok massa terhadap rombongan penceramah kondang Ustadz Abdul Somad atau yang biasa disapa UAS saat tiba di Kutai Barat, Kalimantan Timur pada Jumat 3 Juli 2026. Dalam potongan video yang viral, sejumlah orang tampak berusaha mendekati dan mencegah iring-iringan kendaraan rombongan UAS yang baru saja mendarat untuk menggelar safari dakwah. Tampak sejumlah personel polisi dan TNI sigap membuat barikade demi menghalau massa. Menanggapi hal tersebut, Kepolisian Resor Kutai Barat membantah adanya pengadangan. Menurutnya, sejak Ustadz Abdul Somad tiba di Bandara Melalan hingga menuju lokasi tablik akbar, rombongan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Polisi menjelaskan kendaraan yang menjadi sasaran aksi massa bukanlah mobil yang ditumpangi Ustadz Abdul Somad. Atas informasi yang beredar saat ini bahwa Ustadz Abdul Somad ada penghadangan di Kutai Barat, itu tidak benar. Yang terjadi adalah semenjak Ustadz Abdul Somad tiba di Bandara Melalan Melak hingga ke lokasi acara, kami dari petugas keamanan dan panitia saling berkoordinasi untuk menyiapkan kendaraan Ustadz Abdul Somad warna hitam, dan dari pengawalan Ustadz Abdul Somad dari bandara hingga ke lokasi acara tidak ada suatu penghadangan apapun. Sementara itu, Ustadz Abdul Somad mengapresiasi pengamanan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri, serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang kemarin pada hari Jumat sampai di Kabupaten Kutai Barat. Tadi malam alhamdulillah tablik akbar di Islamic Center. Nasi kotak 3.500 masih kurang. Artinya jamaahnya melimpah ruah dalam keadaan aman, damai, tentram. Polres Kutai Barat juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi di media sosial. Masyarakat diminta mengacu pada keterangan resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tetap menjaga kondusivitas daerah. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sidang dugaan suap dan gratifikasi Bupati Pati nonaktif Sudewo dijaga ketat aparat. Polisi siagakan kendaraan lapis baja dan brimob bersenjata lengkap. Aparat gabungan Brimob Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang melakukan pengamanan ketat sidang dugaan suap dan gratifikasi dengan terdakwa Bupati Pati nonaktif Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang. Aparat menerjunkan kendaraan lapis baja dan water cannon. Penjagaan ini dilakukan mengantisipasi kabar masa pendukung Sudewo akan hadir di sidang. Sidang Senin pagi dengan agenda pemeriksaan 4 saksi rekanan Dirjen Perkeretaapian DJKA yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Sudewo mengaku tidak pernah menerima uang suap dan gratifikasi saat menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR RI. Sejauh yang saya ikuti, insya Allah saya ini clear, tidak menerima uang sama sekali. Tadi di dalam persidangan pun juga jelas bahwa uang itu berhenti di Birma. Tapi nanti kan ada persidangan berikutnya, mudah-mudahan baik. Iya, kan bukan tidak mengakui, karena memang tidak menerima kan itu. Jadi yang bisa ditanyakan Pak Benar. Kan si Pak Dian ngomongnya kan cuma ke Pak kan ya. Sudewo didakwa menerima suap dan gratifikasi terkait proyek di DJKA senilai 3,8 miliar rupiah. Sudewo juga didakwa dugaan suap jual beli jabatan kepala desa senilai 2,4 miliar rupiah. Usai sidang, Sudewo dikawal ketat aparat Brimob bersenjata lengkap dan kendaraan lapis baja. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemasangan baliho ucapan ulang tahun Jokowi oleh Wali Kota Solo, Respati Ardi, berujung Wali Kota dilaporkan ke Kejaksaan. Sementara Wali Kota Solo menyampaikan ikuti prosesnya.
Inilah baliho Jokowi yang terpajang di sejumlah titik di kota Solo, Jawa Tengah. Dalam baliho terpampang wajah Jokowi dengan sebaik kalimat ucapan ulang tahun untuk dirinya. Baliho ini kemudian timbulkan kegaduhan. Pasalnya baliho bergambar mantan wali kota Solo ini dipajang atas nama pemerintah kota Solo. Wali kota Solo Respati Ardi lalu dilaporkan LBH Mega Bintang. Pelapor Budi Kuswanto menyebut Respati diduga menyalahgunakan wewenang dengan memajang baliho selamat ulang tahun untuk Jokowi. Ya, yang jelas kan sudah terpasang atas nama pemerintahan kota, ya kan? Kemudian ternyata setelah muncul kehebohan di masyarakat, di situ kemudian ada tanggapan dari Dinas Kominfo atas biaya pribadi. Pertanyaannya, berapa biaya pribadi yang dikeluarkan? Dalam konteks pemerintahan harus ada transparansi, gitu kan? Apalagi kemudian pemasangannya atas nama pemerintahan kota Surakarta. Nah, ini kan sebuah hal yang bertentangan. Kalau menggunakan pribadi, kenapa tulisannya atas nama pemerintah kota Surakarta? Respati Ardi tanggapi santai laporan yang ditujukan kepadanya. Ia mengaku salah dan berdalih menghormati proses hukum yang ada. Oh iya tuh, siap salah, udah saya berikan siap salah, awas udah, ya, oh siap, gak lurus, siap salah. Anggaran. Kini baliho berpolemik itu sudah diturunkan sementara proses hukum mulai berlangsung. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara tim kuasa hukum Nadiem Makarim melaporkan 4 hakim ke Komisi Yudisial yang menangani perkara klien mereka. 4 hakim yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran kode etik dan juga imparsial hakim. Hari ini nyatakan selesai dan ditutup. Ini ada kasih kesempatan. Yang mulia, ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Tak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar serta uang pengganti 809,5 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi Kerombuk. Tim kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim melaporkan 4 hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial. Selain itu, 4 hakim yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim saat menangani perkara Nadiem Makarim. Kuasa hukum menilai pelanggaran kode etik terjadi mulai dari dugaan manipulasi fakta persidangan, imparsial hakim, hingga penunjukan hakim yang sebelumnya telah dijatuhi sanksi oleh Komisi Yudisial. Ya, dilawan oleh Mahkamah Agung dengan tetap menunjuk hakim yang sudah direkomendasikan sebagai non-palu, bahkan ditunjuk sebagai ketua majelis. Dan kemudian ternyata terbukti pula di dalam proses peradilannya telah menunjukkan hal-hal yang melanggar etik, tidak profesional dan tidak imparsial. Kami juga sampaikan tentang sikap hakim ketika mengakhiri persidangan yang lagi rame juga viral, itu juga kami laporkan. Itu seharusnya majelis hakim memberikan kesempatan untuk terdakwa menyampaikan apakah menerima, banding atau pikir-pikir. Merasa ada ketidakadilan dalam vonis sang suami, Franka Franklin, istri Nadiem Makarim turut mendampingi tim kuasa hukum mendatangi Komisi Yudisial. Franka menegaskan dirinya dan keluarga akan terus memperjuangkan keadilan untuk Nadiem Makarim. Dan tentunya di bagian akhir kami mengharapkan keadilan untuk dapat ditegakkan. Hari ini kami juga mempercayakan kembali bahwa keadilan tersebut dapat kami dapatkan dalam institusi-institusi yang memang sudah di peradilan ini. Usai menyerahkan laporan, kuasa hukum berharap Komisi Yudisial menindaklanjuti seluruh dugaan pelanggaran tersebut secara objektif berdasarkan bukti yang telah mereka serahkan. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Andri Setiawan, Zulkarnain, iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad unggah ucapan selamat ulang tahun untuk Nadiem Makarim. Menurut Dasko, unggahan tersebut dibuat timnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun bagi para tokoh nasional. Inilah unggahan selamat ulang tahun yang disampaikan Sufmi Dasko Ahmad untuk Nadiem Makarim. Tampak terlihat foto rangkaian bunga disertai tulisan Happy Birthday.
Selain menulis ucapan selamat ulang tahun untuk Nadiem, Wakil Ketua DPR RI itu juga menulis sebagai doa agar mantan Menteri Mendikbudristek itu selalu dalam lindungan Tuhan. Jadi admin saya yang baru itu dia itu kemudian membiasakan sekarang ini untuk mengucapkan setiap tokoh yang ulang tahun memberikan ucapan selamat ulang tahun di akun saya. Nah seperti dilihat nanti ya mulai kemarin, kemudian hari ini, ya dan seterusnya, begitu. Jadi kemarin ada banyak yang tanya ke saya, maksudnya apa ya? Ya selamat ulang tahun, ya begitu. Tapi ada muncul spekulasi Bang, misalkan ini mengarah pemberian bantuan hukum gitu Bang ke Mas Nadiem. Kalau pemberian bantuan hukum tentunya sudah dilakukan oleh pengacaranya dong kan, gitu. Kok pemberian bantuan hukum? Lainnya pemirsa, warga di Pulau Gadung, Jakarta Timur mengeluhkan kondisi jalan amblas di bantaran kali yang semakin meluas. Kondisi ini sudah terjadi selama 5 bulan, diduga imbas dari aktivitas pengerukan Kali Sunter. Kondisi jalan amblas di bantaran kali Pulau Gadung, Jakarta Timur semakin meluas. Awalnya amblasnya jalan hanya terjadi sebagian titik, kini telah meluas hingga hampir sepanjang 100 meter. Warga pun khawatir kerusakan semakin parah dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga menelan korban jiwa apabila tidak segera ditangani. Untuk hindari resiko kecelakaan, warga bersama pengurus lingkungan menutup akses jalan untuk kendaraan roda 4. Saat ini hanya sepeda motor yang masih diperbolehkan melintas dengan sistem bergantian karena lebar jalan yang tersisa hanya sekitar 1 meter. Jalan amblas ini merupakan salah satu jalur alternatif yang setiap hari digunakan sebagai akses utama menuju permukiman maupun berbagai aktivitas. Diduga kerusakan jalan dipicu oleh pengerukan kali. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi di sana kami telah terhubung dengan Berliana Melani dan juru kamera Muhammad Fakih yang kini berada di Jalan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selamat siang Berli, bagaimanakah kondisi jalan amblas di sana? Apa sudah ada penanganan dan seperti apa dampak dari jalan amblas tersebut? Silakan Berli. Ya, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung di lokasi yakni di Jalan Cinta, tepatnya di RT 11 RW 03 yang mana ini menjadi lokasi tempat jalan ataupun akses warga ini amblas dan juga terjadi kemiringan yang sangat parah. Ini bisa saya tunjukkan juga kepada Anda bahwasanya ini adalah pembatas jalan yang karena terjadi kemiringan ini akhirnya sudah mencapai ataupun ketinggiannya mencapai sama dengan pembatas Kali Sunter pemirsa. Dan ini memang diakibatkan oleh amblasnya jalan yang memang sudah miring begitu ya. Ini bisa dikatakan hampir mencapai 90 derajat kemiringannya Indra dan juga pemirsa. Kemudian tidak hanya itu, saya juga akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi kemiringan dari jalan ini, yang mana ini sangat tinggi kemiringannya, ditunjukkan juga sangat parah. Kemudian di pinggir-pinggir dari jalan ini juga sudah menunjukkan keretakan yang cukup signifikan, Indra dan juga pemirsa. Lalu total kemudian lebar jalan ini memang sekitar 6 hingga 7 meter Indra dan juga pemirsa. Kemudian dengan kemiringan ini sehingga memang akses yang hanya bisa dilalui oleh masyarakat ini tersisa hanya sekitar 1 meter saja. Selebihnya memang ini sudah tidak bisa dilalui dan akhirnya dari inisiasi masyarakat, warga setempat ini melakukan pembatasan, dipasang barikade agar masyarakat yang memang berkendara roda 2 ini masih bisa melalui jalan ini dari arah yang berlawanan ataupun sebaliknya. Kemudian apa penyebab dari kemiringan atau amblas jalan di Pulau Gadung ini? Memang tadi berdasarkan penuturan dari warga dan juga pengurus daerah setempat ini mengungkapkan bahwa adanya aktivitas pengerukan sampah oleh alat besar seperti eskavator begitu yang memang berdiam lama di jalan ini, sehingga dengan berat yang sangat besar ini mengakibatkan
jalan yang memang seharusnya menjadi jalan alternatif utama bagi masyarakat untuk beraktivitas ini akhirnya ambles. Hingga saat ini belum ada solusi konkret ataupun keluar masalah dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah mengenai kondisi ini, sehingga masyarakat memang masih terus berharap pemerintah bisa memberikan langkah ataupun penyelesaian masalah akan amblasnya ataupun keminangan jalan yang ada di Pulau Gadung ini. Sementara demikian, Indra. Baik Berli, semoga masalah tersebut bisa lekas diperbaiki oleh Pemprov Jakarta ya Berli. Baik, terima kasih Berli dan juru kamera Fakih melaporkan langsung dari Jalan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.